Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Jessie Emanuela Pola. Saya Yosefin Kristin Saragi. Saya Waldo Afresudian. Saya Rani Putri Lasarilu. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis kita terhadap gereja yang kami analisis. Ministerium Misericordiae atau pelayanan biasa, khususnya pada aspek lansia, adalah bentuk pelayanan kasih yang berfokus pada pendampingan dan perhatian kepada para lansia sebagai wujud nyata belas kasih. Nah, pelayanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menghadirkan kehangatan, kepedulian, serta dukungan emosional dan rohani, sehingga para lansia merasa dihargai, tidak sendiri, dan tetap memiliki makna dalam hidupnya. Dalam konteks analisis tersebut dan wawancara yang telah kami lakukan, pelayanan ini mencerminkan tindakan konkret dari nilai misericordiae atau belas kasih, di mana kasih tidak hanya menjadi konsep tetapi diwujudkan melalui kehadiran, perhatian, dan tindakan sederhana yang berdampak besar bagi kesejahteraan lansia. Pelayanan lansia di Gereja Kristen Protestan Simalungun atau yang biasa dikenal dengan GKPS menunjukkan bahwa gereja tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga menghidupi panggilannya sebagai persekutuan iman yang sejati. Nah, hal ini terlihat dari dasar pelayanan yang berakar pada Alkitab, khususnya perintah untuk menghormati orang tua. Dalam konteks ini, pelayanan lansia bukan sekedar aktivitas tambahan, melainkan wujud nyata ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dalam teologi reform, seperti yang dikemukakan oleh Louis Berkhof, gereja adalah persekutuan orang percaya yang saling membangun dalam kasih Kristus dan dipanggil untuk melayani satu sama lain. Prinsip ini tampak jelas dalam pelayanan GKPS yang melibatkan banyak unsur, seperti pendeta, penatua, diaken, dan pengurus lansia. Nah, keterlibatan ini mencerminkan bahwa gereja berfungsi sebagai tubuh Kristus, di mana setiap bagian memiliki peran dalam merawat anggota lainnya, termasuk lansia. Lebih jauh lagi, GKPS tidak memandang lansia sebagai beban atau sekadar objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek yang tetap memiliki peran aktif. Nah, lansia diberi ruang untuk menjadi pendoa, teladan iman, dan penjaga nilai-nilai tradisi gereja. Pandangan ini sejalan dengan berbagai kajian teologi pastoral dan juga jurnal gerontologi Kristen yang menekankan konsep active aging, yaitu bahwa lansia perlu tetap dilibatkan secara aktif dalam kehidupan gereja. Dengan demikian, pelayanan tidak hanya bersifat memberi, tetapi juga memberdayakan. Dari segi pelaksanaan, pelayanan lansia di GKPS dilakukan secara terstruktur melalui kunjungan rutin, pelayanan menjelang perjamuan kudus, program khusus dari seksi lansia, serta kunjungan dalam kondisi darurat. Pola ini menunjukkan bahwa gereja hadir secara konsisten dalam kehidupan lansia. Dalam perspektif teologi pastoral, pendekatan seperti ini dikenal sebagai pelayanan holistik, yaitu pelayanan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia secara fisik, emosional, sosial, dan juga spiritual. Hal ini juga didukung oleh berbagai literatur pastoral yang menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan gereja tidak hanya diukur dari kegiatan yang dilakukan, tetapi dari pertumbuhan iman dan kesejahteraan bagi jemaat. Indikator keberhasilan pelayanan lansia di GKPS pun tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual, ketenangan batin, dan keterlibatan lansia dalam kehidupan gereja. Hal ini selaras dengan pemikiran Louis Berkhof yang menekankan bahwa tujuan utama gereja adalah membangun iman jemaat dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Dengan kata lain, pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang membawa jemaat semakin dekat pada Tuhan. Oleh karena itu, pelayanan lansia perlu dijalankan selaras dengan firman Tuhan, di bawah pimpinan Roh Kudus, dan diarahkan pada pendalaman iman melalui pengajaran Alkitab yang lebih sistematis. Selain itu, berbagai jurnal teologis praktis juga menyoroti pentingnya pelayanan intergenerasional, yaitu keterlibatan lansia dalam membimbing generasi muda sebagai transfer iman. Hal ini juga dapat menjadi langkah strategis bagi GKPS untuk memperkuat peran lansia di tengah perkembangan zaman. Jadi, dari pembahasan telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa solusi yang kami tawarkan. Hal ini dilandasi dari jurnal yang kami ambil, yaitu menurut Joy Wono dan teman-teman, ia mengatakan bahwa bagian liturgi tidak memberikan ruang ekspresi bagi lansia, sementara program sosial yang ada seringkali hanya bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Maka, gereja perlu membangun paradigma pelayanan lansia yang menggabungkan pelayanan pastoral atau penghiburan, doa, sakramen, dan diakonia yang aktif, yaitu kesehatan dan sosial, serta akses terhadap hak hidup yang layak. Dalam kerangka tersebut, gereja perlu memperkuat pembinaan iman lansia secara terarah. Menurut Ratna, pelayanan lansia yang dilakukan oleh gereja harus mendukung dan mendorong lansia untuk hidup sehat secara holistik dan berkualitas, sesuai dengan hakikat dirinya sebagai kaum lansia. Nah, upaya ini dapat diwujudkan melalui persekutuan khusus lansia, pendalaman Alkitab, maupun ibadah yang dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, lansia tidak hanya dilayani secara sosial, tetapi juga terus bertumbuh dalam iman. Nah, selain itu, pelayanan perlu diarahkan pada pemberdayaan lansia.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mary bahwa gereja memiliki peran penting di dalam membimbing dan memberdayakan lansia menuju kedewasaan. Mengingat berbagai persoalan yang mereka hadapi seperti masalah kesehatan, keuangan, kesendirian, depresi, kehilangan, hingga pencarian makna hidup. Oleh karena itu, gereja perlu memberi ruang bagi lansia untuk tetap terlibat aktif, misalnya sebagai pendoa, pemberi nasihat, atau teladan bagi jemaat lainnya. Dengan cara ini, lansia akan tetap merasa dihargai, bermakna, dan memiliki peran penting dalam kehidupan bergereja. Nah, melalui wawancara yang kami lakukan ini, kami menyadari bahwa pelayanan lansia bukan sekadar program gereja, tetapi tentang bagaimana kita memandang dan menghargai manusia di masa tuanya. Kami juga belajar bahwa lansia ini bukan hanya untuk dilayani, tetapi juga memiliki nilai, pengalaman, dan peran dalam kehidupan gereja. Selain itu, pengalaman ini juga membuat kami lebih peka bahwa yang paling dibutuhkan lansia bukan hanya bantuan, tetapi kehadiran yang tulus yang juga kita bisa mendengar, kita memperhatikan, dan juga kita menghargai. Dari sinilah kami belajar bahwa pelayanan bukan hanya soal tindakan, tetapi juga sikap hati yang mana tugas untuk melayani para lansia bukan hanya melayani dengan bantuan-bantuan yang terlihat, tetapi sampai menjangkau pertumbuhan spiritualnya. Dalam maksudnya, memperkaya kehidupan rohani mereka. Melalui hal ini, kami belajar bahwa pelayanan lansia harus membawa mereka melihat pengharapan di dalam Kristus. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih.